Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang citra lembaga atau citra personal. Citra adalah penilaian gambaran atau sebuah anggapan. Citra akan muncul ketika kita memberikan stimulus. Saya akan menerangkan ada pengertian citra menurut para ahli. Pertama itu menurut Frank Jeffkins dalam Sumirat dan Elvinaro Ardianto tahun 2007 yang menyebutkan citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya itu dari Jalaluddin Rahmat dalam Sumirat dan Elvinaro Ardianto tahun 2007 mendefinisikan citra sebagai gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas. Citra ialah dunia menurut persepsi. Jadi itu pengertian menurut para ahli dan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya itu ada beberapa komponen dari citra lembaga atau personal. Pertama itu realitas. Kedua, ideal. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek yang dapat menciptakan atau membentuk citra lembaga atau personal. Pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah pandangan atau penilaian dari pihak eksternal maupun internal. Yang kedua itu wawasan atau pengetahuan dari masyarakat. Ketiga itu motivasi dari setiap orang. Motivasi dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Keempat itu sikap. Selanjutnya yaitu jenis citra menurut Frank Jeffkins dalam Public Relation dalam Munandar tahun 1995 mengemukakan bahwa ada beberapa jenis citra yang penting untuk diketahui oleh seorang PR. Jenis-jenis citra tersebut adalah pertama yaitu citra bayangan atau mirror image. Adalah citra dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Yang kedua yaitu citra berlaku atau current image. Adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu citra yang diharapkan atau wish image. Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. Yang keempat itu citra perusahaan atau corporate image. Adalah citra dari suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi bukan citra atas produk atau pelayanan saja. Citra perusahaan ini terbantu oleh banyak hal. Hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain sejarah, riwayat hidup perusahaan yang gemilang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu citra majemuk atau multiple image. Citra ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi atau perusahaan yang memiliki banyak unit atau pegawai atau anggota. Masing-masing unit ini dan individu memiliki perangai atau perilaku tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak sengaja mereka pasti memunculkan suatu image yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ada citra baik dan citra buruk atau biasa disebut dengan good and bad image. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan dari terciptanya citra tersebut. Pertama yaitu meningkatkan daya tarik suatu perusahaan atau lembaga. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang ketiga, menghemat biaya. Itu sudah jelas dengan adanya citra maka kita tidak perlu untuk mengiklankan atau mempromosikan itu sendiri, karena orang-orang atau masyarakat luar telah secara spontan mempromosikan dari suatu lembaga tersebut karena adanya citra tersebut. Yang keempat itu meningkatkan daya saing baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Yang terakhir yaitu menjadi perisai ketika suatu lembaga atau perusahaan sedang di masa krisis. Sekianlah penjelasan dari saya tentang citra lembaga atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.